izinkan beberapa yang ketinggalan begitu. Jadi saya telah membuat ini yang tugas yang berupa proyek ya. Jadi mungkin saya ingin menjawab beberapa hal yang masih perlu ditanyakan atau yang perlu dijelaskan begitu ya. Jadi kita akan memiliki historical data untuk maintenance itu dalam sebuah turbin uap gitu ya. Kebetulan ini memang terjadi di PKT atau Pupuk Kalimantan Timur, di mana dalam tabel ini itu yang dicatat adalah TTF ya, time to failure. Artinya kegagalan dari waktu ke waktu yang dinyatakan dalam tanggal. Saudara-saudara, karena ini tidak ada detail jam berapa di dalam kegagalan itu terjadi atau jatuhnya komponen itu jam berapa, maka saya sampaikan kepada Anda bahwa kalau ada tanggal mulai 1 itu berarti mulainya adalah 0000 gitu ya. Kalau berakhir itu berarti tanggal itu adalah di jam 23,59. Karena Anda nanti mungkin menghitungnya dalam satuan jam ya. Satuan hari mungkin, karena sebenarnya boleh saja satuan jam, satuan hari, atau satuan yang lebih besar lagi ya. Mungkin satuan hari juga boleh, satuan jam boleh. Kemudian yang kedua, di sini unsur TTR, time to repair, atau waktu perbaikan itu tidak dicantumkan. Karena kalau dicantumkan, dirasa ini akan menambah istilahnya waktu Anda untuk menelusuri waktu ya, waktu menghitung MTTF ya, atau value rate nantinya. Jadi Anda diberi kesempatan untuk lebih mudah lagi, biar fokus pada satu penyebab saja begitu. Anggap saja time to repair itu sudah masuk dalam time to failure. Nah itu saudara. Kemudian di sini ada istilah apa ini, F or S. Kalau F itu failure ya, biasanya kalau S itu standby. Maksudnya kegagalannya, yang gagal itu adalah komponen utamanya, dan yang kedua adalah komponen standby-nya. Sehingga dia gagal gitu ya. Karena dia kan punya sistem yang sudah dibangun secara redundant. Nah, dari sini itu ada penjelasan lagi. Dari turbin itu ada komponen-komponen lagi, yaitu misalnya di sini ada namanya instrumen ya. Instrumen ini berupa, ini TTF ya, bukan TBF ini, salah ketik ya. Untuk variabel speed ya, berarti ini kontrol untuk motor berarti. Nah ini kontrol kecepatan berarti. Betul ya. Oke. Ya, kalau ini adalah turbinnya. Kemudian ini adalah kontrol variabel speed-nya. Kemudian yang ketiga itu ini kontrol valve ya. Kontrol valve ini mungkin untuk mengalirkan steam-nya, karena memang dia bekerja berdasarkan steam gitu. Nah, jadi ada komponen kontrol valve yang juga kritikal, sehingga dia dianggap sebagai sebuah komponen yang berkontribusi terhadap keandalan ya. Kemudian berikutnya adalah instrumen bearing ya, bearing. Jadi kita tahu bahwa biasanya AC-AC di rumah itu juga yang menjadikan dia cepat aus itu adalah bearingnya, karena memang dia berputar terus, dan ini akan menjadi sebuah sumber kegagalan karena dia nanti menghasilkan sebuah vibration yang besar
atau pada level tertentu tidak diizinkan, maka dia termasuk yang diperhatikan. Dari data itu Anda nanti diminta menghitung besaran-besaran yang sudah umum ya, yaitu mulai dari beta, gamma, dan eta. Ini bisa dihitung secara manual ataupun dihitung secara software, begitu ya, bantuan software. Tapi secara manual juga bisa. Saudara-saudara, di samping itu Anda diminta untuk menghitung keandalan. Tentu saja karena kita bisa menghitung MTBF ya, mean time breakdown failure, maka kita bisa menghitung lambda. Karena kita bisa menghitung lambda, berarti kita bisa menghitung reliability. Nah, itu kaitannya seperti itu. Karena kita bisa menghitung itu, maka kita juga bisa menghitung PDF ya, probability failure demand, PFD ya. Nah, itu. Jadi itu juga diminta semua untuk mencoba menghitung. Tentu saja yang terakhir Anda diminta untuk menghitung availability. Availability karena semua waktunya juga terekod, itu bisa. Yang berikutnya juga menghitung bagaimana reliability kalau di komponen-komponen tadi di seri. Ya, kebetulan kontrol valve seri dengan speed dan seri dengan bearing. Itu saudara, jadi saya pikir ini yang terakhir, availability untuk masing-masing komponen dan sistem. Itu barangkali sekilas dari saya. Kalau ada pertanyaan, disilakan. Ayo, silakan. Permisi Pak, mau nanya. Ya, monggo. Nama ya. Saya Nama, Muhammad Arif silakan. Samudia Pak, NRT 069. Mau tanya Pak, itu kan ada yang tidak ada tanggalnya Pak. Ya, nah, cuma bulan sama tahun, itu gimana ya Pak? Ya. Saya cek dulu ya. Nggak keluar. Ya, coba. Yang tampil berapa, Mas? Masih ingat? Tabel berapa? 1, 2, 3? Kayaknya ada semua yang cuma bulan sama tahun gitu Pak. Oke, subhanallah. Iya. Ini ya. Ya, jadi yang Pak. pertama ya. Oh, kalau ini ada semua ini ya. Oh, ada yang juga nggak ada ya. Apakah kehapus oleh saya ketika melakukan editing? Ya. Kalau ini ya, ini yang Maret yang nggak ada ya. 1. Kemudian Januari ya 2002. Kemudian Agustus 2005. Oke. Agustus. Terus ada lagi ya Februari 2013 ya. Januari 2014, Maret 2015. Ya. Jadi kalau ini tidak ada tanggalnya pasti tidak bisa dijadikan data untuk melakukan perhitungan ya, perhitungan. Coba kita lihat yang kedua. Ini sebenarnya juga diambil dari atas ya. Jadi kalau turunan kedua ini sama dengan yang di atas, tapi yang misalnya Desember, Juli 98 ya. Juli 98 mestinya di sini kalau Juli 98 ya. Oh, nggak ada ya.
Juni 98 yang ada ya. Oke. Nah, ini juga begitu. Oke, jadi gini saja. Ini sebenarnya kan kelemahan dari si operator maintenance ya. Jadi melakukan historical data itu tidak detail begitu. Jadi sekarang saya tambahkan saja ya. Saudara-saudara yang tanggalnya tidak ada, dan seterusnya. Nah, kemudian saudara-saudara, kalau Anda menghitung bulan, itu misalnya Januari, itu kan 31 tanggalnya ya. Berarti 31. Oke. Nanti kan ada yang misalnya Anda kan pasti menghitung ini 2002 menuju 2003. Kalau menghitung satuannya jam, berarti perharinya kan 24 jam ya. Tapi tanggalnya tolong sesuai dengan statement yang memang berlaku di kalender kita. Kalau Januari itu 31, Februari 28, kecuali kabisat ya. Kemudian Maret 31, ya. April 30, Mei 31 gitu ya. Juni 30, Juli 31. Ya itu ya. Itu ada yang bertanya atau ada yang belum ngerti? Halo? Dari saya pribadi belum ada Pak. Halo? Ya, Pak, terima kasih Pak. Hah? Enggak, Anda mengerti nggak maksud saya? Mengerti nggak maksud saya bahwa Anda nanti kan menghitung bulan ya, misalnya ini 2000 sampai 2002, ini kan bulan. Satu bulan itu berapa hari? Kalau ada Januari berarti Anda ngitungnya 31 kan gitu ya. Kalau dia tahun kabisat 2024, misalnya Februarinya kan ada 29. Yang lain-lain sesuai dengan standar. Kalau Anda menggunakan tangan yang dikepalkan itu loh. Kalau Januari kan di titik puncak ya, gunung berarti 31, Februari bawah, Maret atas lagi 31, April bawah berarti 30 kan gitu ya. Mei 31, Juni 30, Juli 31, balik lagi Agustus 31 dan itu bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kalau gitu ya. Jadi ini yang memang tidak ada tanggalnya ini, tolong semua dikasih tanggal 15 ya. Nah, kayak ini speed control ini semua nggak ada. Jadi saya ambil read saja semuanya di tanggal 15. Nanti Anda tinggal ngitung TBF-nya ya. Berapa hari, berapa jam, silakan Anda. Mau satuan hari atau satuan jam. Tapi memang yang dipakai di dalam penelitian umumnya satuan jam. Ya, umumnya satuan jam. Oke. Berarti Anda sudah bisa ya menghitung TBF itu. Kemudian Anda juga bisa membuat perhitungan tentang MTTF. Kalau MTTF-nya sudah ketemu, lambdanya kan bisa dicari ya. Lambda kan seper MTBF ya. Jadi lambda bisa dicari berarti tinggal ngitung waktunya. Waktunya berapa, T-nya berapa. Itu kan bisa antara T0 sampai Tn ya. Jadi Anda bisa menghitung, maka RT bisa dihitung, lambda T bisa dihitung, gitu ya, FT bisa dihitung.
Itu saudara, barangkali masih ada yang ditanyakan. Halo? Tidak ada? Pengumpulan tugasnya bagaimana, Pak? Iya, pengumpulan tugasnya ini kan proyek ya, menurut usulan saya itu ya mestinya 1 minggu ya. 1 minggu bisa nggak kira-kira? Atau Anda kalau Wibul pernah belajar apa enggak ya? Wibul itu belajar sebentar kan sudah bisa. Belajar berapa? Setengah jam, 1 jam itu umumnya sudah bisa. Karena kan saya sebenarnya punya software yang lain sebenarnya, tapi ini saya buka nggak bisa ini. Jadi apa? Reanalisis itu software Realisoft juga sebenarnya gratisan waktu itu. Saya pernah pakai itu bisa dan lebih gampang lagi gitu. Tapi nggak tahu apakah Anda bisa menyediakan itu. Kalau tidak bisa ya pakai hitung-hitungan Excel gitu ya. Nah ini kan ada timnya 5 orang. Kita punya apa? Punya waktu sampai EAS-nya kan tanggal berapa ya? Apakah tanggal 11, Pak. 11 kan hari Sabtu. EAS keandalan tanggal 12, Pak. Tanggal 12. Hari Minggu. Jam 15.30. Ya? Tanggal 12 hari EAS Minggu. keandalan hari Selasa, tanggal 12 Januari. Iya, 12 Januari itu hari Minggu. Hari Selasa, Pak. Karena hari Selasa tanggal 14. Ya ini saya di depan kalender soalnya. Ya, ya kan tanggal 1 libur dari Jumat. Nah, itu minggunya hari tanggal 5. Tanggal 5 itu kan masih kuliah ya. Halo? Masa sih? Ini kan Desember, di bulan berikutnya kan Januari. Nggak tahu kalau salah ya. Saya punya kalender di depan di rumah, sudah saya pasang ya. Jadi gini saudara-saudara, kalau menurut saya itu sebelum EAS ya, paling lama adalah hari Jumat sebelum EAS dikumpulkan. Ya, berarti ada waktu 2 minggu ya. Sorry. Sekarang kan tanggal 29 ya, 29. Kalau kalau hari Selasa berikutnya tanggal 7 kan? Ya. Betul? Tanggal 5, Pak. Tanggal 5. Nggih. Oh. Tanggal 1 hari Jumat, tanggal 3 hari Minggu, tanggal 5 hari Selasa. Oke. Berarti ini tanggalan ini salah berarti. Ya, jadi saya boleh ngecek ya bahwa ujian kita tanggal berapa tadi? Ujian kita mulai hari Selasa tanggal 12. Jadi Selasa itu 12, Senin 11. Ya, kalau gitu saya putuskan ya, kumpulkan untuk mahasiswa saya itu kelas B kan, dikumpulkan hari Jumat paling lambat. Ya, hari Jumat sebelum ujian itu, kan Seninnya sudah ujian ya. Jadi Anda punya waktu berapa? 2 minggu kan? Kira-kira 2 minggu ya 10 hari lah gitu ya. Betul? 1, 2, 3, 4 ditambah 7 ya. Oke. Halo? Iya, Pak. Ya, hari Jumat ya. Hari Jumat maksimum jam 17.00. Baik, ya. Pak. Hari Jumat. Tidak, ini latihan ini tidak sulit, tapi cukup memberikan sebuah
pengalaman. Kalau Anda bisa juga mencoba software misalnya Bebul, maka Anda punya semacam punya pengalaman ya, pengalaman yang baik sekali untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti ini dengan cepat dan akurat. Itu maksudnya. Nah, jadi saya berharap kalau bisa ya Anda coba di situ. Nanti kebetulan saya hanya bisa mengirimkan paket program yang versi lama ya, itu saya sudah kirim ke saudara koordinator asisten itu tadi. Juga ada guide-nya untuk kan sudah ada juga ya, guide-nya untuk membuka pekerjaan software ini gitu. Begitu kira-kira. Nah, jadi kalau Anda bisa memanfaatkan software tentu saja akan lebih baik, karena masa depan Anda, masa depan kita, bahwa kita ini selalu bekerja dengan tool ya. Dengan tool itu menghasilkan sebuah hasil pekerjaan standar dan dia punya performance yang bagus. Masih ada yang ingin bertanya, saudara-saudara, disilakan. Jadi yang kosong-kosong isi tanggal 15 semua. Kecuali yang sudah ada isinya ya. Lalu kalau start itu berarti tanggal itu tanggalnya adalah, jamnya adalah 00.00 ya. Artinya di tanggal itu jamnya tadi malam berarti 24.00. Kalau di akhir berarti 23.59 ya. 23.59 detik. 59 menit. Bagaimana saudara-saudara? Masih ada yang disampaikan, ditanyakan? Isi Pak, mau bertanya Pak? Ya, silakan. Berarti untuk kelas yang lain, selain kelasnya Bapak, kelas C atau kelas yang lain itu dikumpulkannya ke dosennya masing-masing ya Pak? Betul, betul. Ya. Makasih Pak. Memang ini kan sudah dilihat oleh teman-teman dosen yang kelas yang lain ya. Tapi saya nggak berani memutuskan untuk dikumpulkan kapan, karena kan saya nanti kalau memutuskan seperti kelas saya, jangan-jangan saya diprotes begitu. Nah, disampaikan begini saja nanti, kalau di kelas Pak Ali itu mintanya hari Jumat jam 15 atau jam 17.00 terakhir. Lewat email nanti ya. Nah, apakah kita juga diizinkan seperti itu Pak, gitu loh. Biar apa? Biar kita sudah waktu ujian nggak mikir lagi tentang tugas ini, proyek ini, gitu ya. Ya, Anda kan tugasnya cukup melakukan perhitungan-perhitungan saja, menggambar grafik ya, kalau memang bisa gitu. Kan kata-katanya sudah ada semua di sini kan. Dan Anda melengkapi tanggal-tanggal ini yang belum lengkap gitu. Oke. Gimana saudara? Sudah clear? Ini kalau tidak salah Bu Emi ya menggantikan Pak Hendra, Pak Toto Ruki, saya, kan 3 kelas saja ya. Halo? Halo? Iya Pak. Iya, 3 kelas saja. Betul? Ya, bapak-bapak tadi memang juga sudah merasa merasa senang begitu loh. Kenapa? Karena memang di proyek yang pertama itu, yang kebetulan saya belum ngajar, saya sebenarnya kan diminta, tapi saya belum bisa memberikan semacam respon atau tanggapan, karena waktu itu saya juga punya kesibukan yang lain. Nah, sekarang sudah bisa. Ini sudah saya kirim ke teman-teman dosen yang lain. Nah, beliaunya sangat respect ya, bagus Pak Ali itu kan gitu. Jadi ini adalah memang yang buat saya, tapi sudah saya komunikasikan dengan bapak-bapak atau ibu yang lain. Nah, cuma waktunya itu begitu saudara. Mungkin kalau Anda merasa ini ya tolong disampaikan saja
bahwa kelas Pak Ali dikumpulkan hari Jumat terakhir jam 17 gitu aja. Apakah kelas kita juga diizinkan Pak itu, kan gitu aja. Oke? Oke atau belum oke? Oke, Pak. Oke, kalau oke, ini saya sebentar lagi akan menyampaikan, atau sudah punya absen sendiri-sendiri ya, kelasnya bapak-bapak yang lain, kodenya. Kelas lain dapat dari dosennya masing-masing, Pak. Oke, berarti saya hanya memberi kelas B saja ya. Kelas B akan saya kirim sebentar lagi. Ya, kalau yang lain silahkan mengikuti. Kecuali ada pertanyaan, saya mencoba bisa menjawabnya. Kalau gitu, yang kelas lain diizinkan untuk keluar atau meninggalkan forum ini, ya, karena saya juga ada webinar dengan Badan Kejuruan Teknik Fisika ini. Jadi biasanya jam 3:30, ini diajukan jam 3 tadi, jadi saya juga akan segera bergabung ke sana. Kemudian yang absensi untuk saudara-saudara keandalan ini sudah bisa saya lihat. Jadi kodenya saudara-saudara 11.0008. 11.0008. Oke, saya sudah ya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, sekali lagi 11.0008. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Pak. Monggo. Terima kasih, Pak.